Karena saya lihat UMKM itu dalam pemahaman saya adalah usaha yang gampangnya disebut cash business. Halo sahabat laundry, kali ini saya mau cerita perjalanan saya sendiri ya. Jadi bagaimana saya sampai kecemplung, katakanlah, atau memilih untuk masuk ke industri laundry. Nah, sebetulnya lama sekali saya itu memikirkan ingin punya satu jenis usaha skala UMKM yang betul-betul dari nol. Yang saya sama sekali tidak tahu apa-apa, nggak ngerti sama sekali, asing dalam pikiran saya. Nah, saya pengen sekali punya. Kenapa? Karena saya lihat UMKM itu dalam pemahaman saya adalah usaha yang gampangnya disebut cash business, bisnis uang tunai, ya. Jual sate misalnya, nggak ada kan orang ngutang jual sate cicil 3 bulan kan, nggak ada, ya kan. Jadi ini menarik buat saya. Jadi saya sering bicara dengan istri saya bahwa satu kali saya pengen punya bisnis uang cash. Uangnya itu harian. Jadi setiap hari saya bilang, nah setiap hari nanti kita nggak pernah bokek, pasti ada uang yang masuk. Jumlahnya berapa? Nah itu nanti kita cari aturnya bagaimana. Tapi uang masuk itu harian. Nah saya sempat mempelajari dunia retail ya, untuk bisa buka yang franchise lah, yang beginilah gitu ya. Tapi kemudian saya melihat ada penurunan performance mereka ketika jumlahnya terlalu banyak. Jadi saya pikir saya hitung-hitung nggak menarik gitu kan. Jadi yang pertama saya itu dapat uang harian. Itu yang membuat saya mikir gitu, dan akhirnya ketemunya nanti ujungnya ke laundry. Kemudian alasan yang kedua itu adalah ketika saya melewati usia kepala 5, saya membuat sebuah keputusan. Ketika saya usianya kepala 5 sampai kepala 6 nanti, saya ingin melakukan sejumlah hal yang belum pernah saya lakukan dalam hidup saya. Gitu ya. Jadi saya pengen coba apa yang belum pernah. Misalnya, sebagai contoh, saya belum pernah mancing ke laut lepas gitu. Nah, begitu ada teman yang bilang, kita ini kumpul ngapain? Mancing. Oh, saya langsung daftar tuh. Jadi kita pernah mancing di wilayah Bali sana. Teman saya seorang bankir di sana yang mengorganisir segala sesuatunya. Nah, ke sana gitu kan. Nah, karena saya tidak pernah, maka saya satu-satunya yang tidak membawa pelembab. Karena mancing di sana panas hari teri itu, rupanya ini bisa ganti kulit nih. Jadi itu contoh saja, tapi poinnya adalah saya memang merencanakan untuk bisa melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan di atas usia kepala 5 sebelum kepala 6 gitu. Contoh lain misalnya saya bikin channel YouTube. Itu kan nggak ada di pikiran saya. Menurut saya ngapain gitu. Tapi kemudian satu titik saya bilang, saya mau coba lakukan. Nah, termasuk channel ini lahir dari eksperimen itu, sesuatu yang betul-betul ingin saya lakukan karena saya sudah lewat kepala 5 ya. Oke, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu saya pengen kalau bisnis itu bisnisnya bersifat bisnis, bukan toko. Bedainnya begini, untuk sederhananya, toko itu harus kita jaga tiap hari. Kalau bisnis bisa kita tinggalin karena ada yang menjaganya. Nah, saya tidak mau jadi penjaga toko, ya. Saya pengen punya bisnis, artinya saya bisa meninggalkannya, ditangani oleh orang-orang yang saya latih menjadi supervisor, menjadi manajer bisnisnya, gitu.
Itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, saya kira sekitar 3 tahun terakhir, 2015, 16, atau mulai dari 2014, saya perhatikan salah satu portofolio saya itu kan di reksadana. Saya simpan di reksadana dan saya pilihnya itu progresif, yaitu reksadana saham. Karena ekspektasi saya begini, return yang saya harapkan dari reksadana itu minimal 20%. Kalau kurang dari itu, saya pikir saya mesti cari yang lain gitu. Ya. Nah, kalau deposito kan sekitar 5 plus minus naiknya tuh 1-2%. Nah, jadi kalau reksadana pendapatan tetap, reksadana yang lain apa segala macam itu kan juga di antara itu sampai belasan. Nah, saya memang milih yang saham. Nggak apa-apa dia turun naik, tetapi kalau dilihat dalam jangka panjang, maka returnnya itu harus lebih baik. Dan ada studinya, saya pernah baca studinya Mas Eko, saya kira waktu dia menjelaskan bagaimana investasi di reksadana saham selama 20 tahun pertama produk reksadana ada di Indonesia. Dan itu di atas 20%. Jadi saya mau itu. Tetapi 2-3 tahun terakhir, kala itu saya lihat return yang saya dapat itu sudah 18-17%, pernah 19%. Jadi saya bilang ini nggak memenuhi syarat itu. Jadi saya pikir udahlah, kalau gitu kenapa nggak sekalian dialihkan ke bisnis aja. Itu yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima adalah saya memang ingin variasi hidup. Kalau Anda rutin melakukan pekerjaan yang biasa Anda lakukan, jantung Anda tidak berdebar cukup keras lagi. Pikiran Anda tidak lagi, karena itu sudah, kalau bahasa orang-orang itu, sudah berada di zona nyaman Anda, sudah ada di comfort zone Anda. Nah, saya ingin menembus comfort zone, masuk ke, katakanlah, learning zone, zona belajar dan zona pertumbuhan, growth zone, ya. Jadi saya bilang, saya pengen punya exercise seperti itu. Ingin variasi, ingin bikin hidup lebih hidup. Nah, apa yang akan kita pikirkan lebih serius? Kita akan mikirkan lebih serius kalau hal yang kita lakukan itu tidak sekedar bersifat hobi, tetapi mempertaruhkan uang. Nah, itu sebabnya saya ambil pilihan itu. Kemudian yang keenam, misalnya saya ingin sekali punya audiens baru, orang-orang baru di lingkungan saya. Nah, caranya itu kan pasti kita memulai sesuatu yang baru, entah masuk komunitas baru, ikut hobi baru, dan sebagainya. Nah, teman-teman saya ngambil misalnya itu off-road, misalnya, kegiatan off-road. Ada yang kemudian jadi masuk ke komunitas goes itu, yang nyepeda rutin segala macam gitu kan. Terus ada yang masuk ke kelompok-kelompok latihan meditasi, macam-macam lah gitu. Itu kan komunitas baru. Nah, saya ingin melihat komunitas mana yang belum banyak berinteraksi dengan saya, dan salah satu komunitas itu adalah komunitas UMKM. Kenapa terus kemudian saya memilih laundry? Karena di bisnis laundry itu saya lihat uangnya cash, ya kan? Kemudian yang kedua, saya lihat ini kayaknya saya bisa belajar deh gitu. Jadi nggak ruwet amat bisnisnya. Kemudian resikonya terukur banget. Kalau ada kasus begini bisa begini. Kalau ada kasus ini bisa begini. Kalau ada kasus begini bisa begini. Jadi lapisan-lapisan pengamannya itu banyak, sudah saya lihat gitu. Jadi saya bilang oke. Jadi saya bikin tahapan-tahapannya. Nah, kemudian saya ambil sebagian dari investasi saya di reksadana, saya pindahkan. Nah, karena saya masih bodoh, ya, semua orang yang mulai sesuatu itu memiliki kebodohan-kebodohannya sendiri. Nah, karena itu saya bisa melakukan pilihan-pilihan yang keliru. Salah satu pilihan yang keliru yang saya maksud adalah saya membeli alat perlengkapan yang lebih mahal sebetulnya daripada yang diperlukan pada tahap pemula. Nah, tetapi itu blessing in disguise. Kejadian-kejadian itulah yang kemudian membuat saya berpikir, oh, seandainya orang goblok seperti saya ini berbagi kegoblokan,
Nah, banyak orang tercegah dari kemungkinan melakukan kegoblokan yang sama, gitu kan? Nah, karena itu kemudian saya membuat juga channel ini. Saya berbagi channel ini sebetulnya saya ingin memastikan orang-orang itu jangan mengikuti jalan goblok saya. Jadi kalau jalan goblok itu gini ya, kita seharusnya bisa sampai ke sini dengan waktu yang lebih pendek, tapi kemudian kita sempat belok begini, terus baru sadar balik lagi ke sini, terus baru lagi belok lagi ke sini, balik lagi gitu. Jadi sampai juga ke sini, tapi jalannya lama, gitu ya. Jalannya lama. Seberapa lama? Nah, saya kasih tahu Anda bahwa dari pengalaman saya buka outlet, ada outlet saya itu yang balik modalnya semua seluruhnya 9 bulan. Ketika saya agak pinteran dikit. Ya. Tetapi ada yang balik modalnya setelah hampir 3 tahun. Panjang banget kan? Beda banget kan? Variasinya kan? Nah, kalau variasi tinggi dalam ilmu kualitas, variasi tinggi itu namanya mutu rendah. Jadi sekarang saya sudah memiliki polanya, saya sudah punya range-nya, tergantung orang mau seperti apa, tetapi range kemungkinannya seperti apa. Kalau seandainya ini belum berhasil, mesti tambahin apa. Kalau belum berhasil, tambahin apa. Saya sudah punya banyak sekali cadangan-cadangan jurusnya untuk menolong klien-klien untuk bisa segera mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan kondisi-kondisi yang dipersyaratkan, disesuaikan. Jadi ini sebetulnya saya nggak cerita sama orang sih, tapi saya ingin katakan kepada Anda bahwa dalam hidup orang-orang senior tadinya, saya pikir teman-teman yang akan pensiun, teman-teman yang memasuki masa persiapan pensiun, itu bisa belajar dari apa yang saya lakukan. Nah, itu sebabnya beberapa klien saya di usia-usia yang relatif matang, ya. Hanya belakangan ini saya mendapatkan anak-anak muda yang ambisius, punya ini. Nah, saya pengen juga bikin satu pola pendampingan khusus untuk anak-anak muda. Yang saya maksud anak muda itu 20-an tahun, ya. 20-an tahun. Saat ini ada 3 anak muda yang sedang dalam proses interaksi dengan saya untuk memulai bisnisnya. Banyak keuntungannya, tapi itu bukan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan penjelasan mengapa saya akhirnya masuk dalam bisnis laundry ini. Dan saya ingin membangun sebuah komunitas yang memiliki standar-standar tertentu yang menjadi orang-orang berbisnis dengan cara yang terstandarisasi dan bisa diduplikasikan. Jadi kalau 1 tahun pertama punya 1, tahun kedua mungkin bisa tambah 1, atau tahun ketiga tambah. Jadi ada pertumbuhan, gitu ya. Itu sebabnya saya sering sekali mengatakan bahwa sukses itu selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Karena dengan kebersamaan itu, UMKM itu menjadi penopang dinamis bagi perekonomian Indonesia, ya. Nah, apakah Anda belajar sesuatu dari apa yang saya sampaikan? Apakah Anda mau mencoba sesuatu yang belum pernah Anda coba dalam hidup? Untuk orang-orang profesional tuh penting ya, punya pendamping, karena orang profesional tuh kebanyakan mikir, lambat bertindak, gitu ya. Sebaliknya banyak orang yang cepat bertindak, lambat mikirnya, kesandung-sandung gitu. Itu dua-dua bisa saling melengkapi. Nah, saya harap channel ini bisa menolong Anda memberikan insight dan tidak takut memulai apapun dari nol. Belajar yang kencang. Sukses menanti Anda.